adik-adik, kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 4, unit 5, halaman 104 sampai 109. Apakah kalian sudah siap? Kita langsung saja yuk belajar bersama. Ditukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan di hutan kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung, sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu Dak Bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella Pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, Kak Kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Titikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari titikus. Ti lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi, batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Titikus juga keberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella Pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala Desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Titikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu, Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel. Tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Ya, itu jawabnya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella Pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda, kecil, sedang, dan besar. Lalu, Saangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang.
Tidak apa kalau Kak Kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel Kak Kancil. Kak Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Cerita oleh Eva Nukwan. Apakah kalian menyukai cerita ditukar dengan apa tersebut? Bagian mana yang paling kalian sukai? Dapatkah kalian mengingat dan memahami jalan ceritanya? Apa saja peristiwa yang dialami para tokohnya? Nah, adik-adik, kalau kita simpulkan sedikit, itu tadi ceritanya tentang para hewan di hutan yang melakukan barter atau bertukar barang, kemudian mengganti alat pembayaran mulai dari batu, kemudian kayu bergambar sayuran atau buah, kemudian sampai pada akhirnya kayu dengan angka 1, 2, dan 5. Seru banget ya tadi ceritanya. Kalau gitu kita langsung aja jawab pertanyaannya. Untuk memeriksanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalian boleh mengerjakannya berdua dengan teman. Nomor 1, pada awalnya, bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Setelah kita baca cerita tadi, cara yang digunakan hewan-hewan adalah dengan barter atau saling menukar barang dan mendapatkan barang yang diinginkan satu sama lain. Nomor 2, mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Karena yang pertama, Titikus merasa keberatan untuk membawa batu-batu tersebut. Yang kedua, tidak semua batu memiliki warna yang sama, ukuran yang sama, bentuk yang sama, dan tidak semua batu itu cantik. Nomor 3, mengapa seangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 dan 4? Karena dia sudah membuat uang kayu yang berukuran kecil, sedang, dan besar dan dituliskan dengan angka 1, 2, dan 5. Nomor 4, pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Jika iya, barang apa yang saling dipertukarkan? Jawabannya kalau pernah dikasih alasan. Misalnya kalian pernah melihat orang barter sayuran kemudian ditukar dengan beras atau dengan ikan. Nah, kalian tulis. Kalau misalnya kalian tidak pernah melihat orang melakukan barter, ya ditulis tidak. Nomor 4 ini jawabannya bebas ya Bu, bisa pernah, bisa tidak. Kalau pernah diberitahu barang apa yang dipertukarkan, kalau tidak ya tidak usah. Nomor 5, apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau? Ya, bisa menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau. Para hewan tidak lagi kesulitan untuk menukar buah atau sayuran. Uang kayu ini bisa membuat mereka lebih mudah dalam melakukan pembayaran. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan pembahasan kita bersama ini kalian bisa lebih paham ya, dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.